Bayangkan, rumah yang sudah kau tinggali sejak kecil, tempat kenangan bersama orang tua, sebentar lagi akan rata dengan tanah. Tapi ada satu syarat agar rumah itu selamat. Kau harus menikah dengan pria berumur 45 tahun, ketua ormas yang ditakuti satu kampung. Kamu masih 22 tahun. Apa kamu mau? Sebelum lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komen dari kota mana Anda menonton video ini. Dan pasti jangan lupa subscribe dulu. Saya doakan yang sudah klik subscribe rezekinya lancar. Amin. Inilah kisah nyata yang nyaris tidak dipercaya orang. Tapi semua ini benar-benar terjadi di sebuah kampung pinggiran kota Bekasi. Dan aku adalah korban dari perjanjian kelam itu. Namaku Alia, 22 tahun. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku di sebuah rumah tua warisan kakek di daerah Bekasi Utara. Hidup kami sederhana. Ayahku hanya tukang servis kipas angin keliling, dan ibuku jualan gorengan depan rumah. Tapi kami bahagia. Sampai suatu hari, datang surat peringatan penggusuran dari pemerintah daerah. Katanya, tanah kami berdiri di atas tanah milik negara yang akan dijadikan jalan utama proyek tol. Kami panik. Tapi itu belum seberapa. Besoknya, datang segerombolan pria berbadan besar. Pakai seragam loreng, bercelana taktikal, dan sebagian bertato. Mereka mengaku dari Ormas Grip, dipimpin seorang pria bernama Bang Rojak, pria besar, berkumis tebal, dan berusia sekitar 45 tahun. Tatapannya tajam. Auranya dingin. Ada dua pilihan, Bu, kata Bang Rojak kepada ibuku sambil duduk di kursi plastik depan rumah. Mau rumah ini digusur, atau kita bikin perjanjian? Ibuku terdiam. Ayahku mencoba bertanya, tapi wajahnya ketakutan. Perjanjian apa maksudnya? Aku nekat bertanya. Bang Rojak menatapku, lalu tersenyum aneh. Kamu, Alia ya? Cantik juga. Kalau kamu mau jadi istri saya, rumah ini aman. Saya jamin. Bahkan orang tua kamu saya kasih modal jualan lebih gede dari sekarang. Dunia serasa runtuh. Aku terdiam. Tapi yang lebih mengejutkan, ibuku justru tampak ragu, tapi tidak menolak. Dan saat malam tiba, aku mendengar percakapan ibuku dengan ayah. Kita harus pikirin masa depan. Pak, kalau Alia mau sedikit berkorban, kita semua bisa selamat. Hatiku hancur. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Bang Rojak terngiang terus di kepala. Kalau kamu mau jadi istri saya, rumah ini aman. Aku masih 22 tahun, belum pernah pacaran, belum pernah jatuh cinta, dan sekarang dipaksa menikah demi mempertahankan rumah? Sekitar jam 2 dini hari, aku pelan-pelan mengemasi pakaian ke dalam tas ransel. Aku tidak bilang siapa-siapa, bahkan orang tuaku. Rencanaku, kabur ke rumah teman kuliahku di Depok dan cari pekerjaan apapun untuk mandiri. Aku hanya ingin bebas. Tapi belum sempat keluar dari gang rumah, dua orang pria berbadan besar tiba-tiba muncul dari balik tembok. Salah satunya langsung menarik tasku. Kemana, Neng? Suara mereka berat. Aku terdiam. Saya mau ke warung. Bohongku. Warung jam segini? Jangan bohong. Kami disuruh Bang Rojak ngawasin kamu. Tubuhku gemetar. Salah satu dari mereka menelpon. Bang, Alia coba kabur. Lalu dia menatapku dengan tajam. Mau bikin susah ya? Tak lama kemudian, mobil hitam datang. Dan keluar dari sana, Bang Rojak sendiri. Dia tidak marah. Justru tersenyum santai seperti biasa, seolah semua sudah ia prediksi. Kenapa sih? Saya gak seburuk itu. Saya bisa bahagiain kamu, tahu? Katanya dengan nada menyebalkan. Aku hanya menunduk. Tapi sebelum aku sempat bicara, dia memberi isyarat pada anak buahnya. Kembalikan dia ke rumah. Dan mulai malam ini, jaga 24 jam. Jangan ada yang masuk atau keluar tanpa izin saya. Aku dibawa pulang seperti tahanan. Dan saat sampai di rumah, aku melihat ibu duduk di ruang tamu. Wajahnya penuh rasa bersalah, tapi tidak bisa menatapku. Ayah bahkan menghindari pandangan mataku. Aku merasa sendirian. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Tapi besok paginya,
Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kamu mau selamat, aku bisa bantu. Tapi jangan percaya siapapun. Jangan. Siapa orang ini? Kenapa dia tahu keadaanku? Pesan itu terus mengusikku sepanjang hari. Aku ingin sekali membalas, tapi takut kalau itu jebakan. Sampai akhirnya aku memberanikan diri mengetik, "Siapa kamu?" Jawabannya muncul cepat. "Namaku Fajar. Aku dulu anggota GRIP, tapi sudah keluar. Aku tahu banyak hal yang tidak kamu tahu." Aku terkesiap. Anggota GRIP? Seperti apa dia dan kenapa meninggalkan organisasi itu? Hari-hari berikutnya, aku mulai diam-diam berkomunikasi dengan Fajar lewat pesan. Dia memberiku banyak informasi tentang Bang Rojak. Ternyata, Bang Rojak bukan hanya sekadar ketua ormas yang keras. Dia punya masa lalu kelam. Pernikahan pertamanya kandas karena kekerasan. Ia membangun GRIP bukan demi rakyat, tapi untuk memperluas pengaruh dan kekayaan pribadi. Banyak yang takut padanya bukan karena ia benar-benar membela warga, tapi karena kekerasan dan intimidasi. Fajar bilang, kalau kamu terjebak menikah sama dia, bukan cuma rumahmu yang selamat. Hidupmu akan penuh tekanan dan ancaman. Aku makin takut. Tapi waktu terus berjalan. Bang Rojak mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Undangan nikah mulai dicetak, meski aku tidak tahu kapan tanggalnya. Ibuku bahkan mulai menerima bantuan uang dari pria itu. Semua terasa seperti jebakan yang semakin rapat. Suatu malam, saat aku tak sengaja mendengar pembicaraan ayah dan ibu, aku tahu ada yang lebih mengerikan dari pernikahan itu. Kalau Alia menolak, rumah kita langsung digusur. Pemerintah sudah ditekan oleh Bang Rojak. Aku merasa terpojok. Namun, dari kegelapan itu, Fajar mengirim satu pesan yang membuatku sedikit harap. "Besok malam, aku akan datang ke rumahmu. Persiapkan dirimu." Aku tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk keluar dari mimpi buruk ini. Malam itu, jantungku berdetak kencang. Aku duduk di pojok ruang tamu, memastikan pintu terkunci rapat. Jam sudah menunjuk pukul 10 malam, waktu yang dijanjikan Fajar untuk datang. Tiba-tiba suara pelan terdengar dari pintu belakang. Aku segera membuka sedikit, dan sosok pria muncul, berpenampilan biasa, tapi matanya penuh ketegasan. "Fajar?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia mengangguk. "Ya, aku datang untuk membantumu." Aku merasa ada harapan. Fajar mulai menjelaskan rencananya. "Kita harus cari bukti kejahatan Bang Rojak, supaya kamu bisa bebas dari ancamannya dan pemerintah batal menggusur rumahmu." Dia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan rekaman video pendek. Dalam video itu terlihat Bang Rojak dan anak buahnya sedang melakukan intimidasi dan penyerangan terhadap warga yang menolak menyerahkan tanah. "Ini cukup kuat untuk mengajukan laporan ke polisi. Tapi kamu harus siap, mereka tidak akan tinggal diam," kata Fajar. Aku termenung. Ini berisiko besar, tapi kalau tidak dilakukan, aku dan keluargaku akan kehilangan segalanya. Sebelum pergi, Fajar berpesan, "Besok kamu harus pura-pura menerima pernikahan ini. Aku akan cari cara untuk menghentikannya dari dalam." Saat Fajar pergi, aku merasa campuran antara takut dan lega. Namun, yang tidak ku ketahui, langkahku mulai diawasi lebih ketat. Bang Rojak sudah mencurigai ada sesuatu yang salah. Hari-hari setelah pertemuan dengan Fajar, aku berusaha berpura-pura pasrah pada rencana pernikahan yang semakin dekat. Aku berusaha terlihat seperti gadis yang patuh, meski hatiku hancur berkeping-keping. Namun, Bang Rojak mulai menunjukkan gelagat berbeda. Dia lebih sering datang ke rumah, mengawasi gerak-gerikku dengan tatapan tajam. Bahkan anak buahnya yang dulu hanya menjaga di luar, kini mulai masuk ke dalam rumah, membuatku semakin tertekan. Suatu malam, saat aku sedang sendirian di kamar, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu mengangkat, tapi akhirnya kuangkat juga. "Jangan coba-coba mengganggu rencana Bang Rojak, Alia. Kami tahu kamu berkomunikasi dengan orang lain." Suara berat dan dingin itu terdengar di seberang. Aku terpaku, jantung seperti berhenti.
Ancaman jelas ini membuat aku ketakutan bukan main. Aku coba hubungi Fajar, tapi nomor itu tidak aktif. Sepertinya, aku benar-benar sendirian. Di tengah tekanan itu, orang tuaku juga mulai berubah. Ibuku terlihat semakin pasrah, sedangkan ayahku terlihat murung dan sering keluar rumah tanpa bilang kemana. Rasa putus asa makin menyesakkan dada. Aku merasa seperti burung yang terkurung dalam sangkar, tak berdaya menghadapi semua ini. Namun, di lubuk hati yang terdalam, aku tahu aku harus bertahan. Aku harus berani berjuang untuk keluarga dan rumah yang sudah diwariskan turun-temurun. Di tengah tekanan yang makin mencekam, aku merasa harus mencari celah agar bisa menyelamatkan keluargaku tanpa harus menyerah pada pernikahan itu. Aku mulai bertanya-tanya tentang Bang Rojak lebih dalam. Siapa sebenarnya dia di balik wajah bengis dan ketua ormas yang ditakuti itu? Lewat beberapa obrolan dengan tetangga dan orang yang pernah dekat dengannya, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bang Rojak punya seorang anak perempuan yang sangat dia lindungi dan rahasiakan dari publik. Anak itu tinggal di Jakarta dan hampir tidak pernah terlihat oleh orang kampung. Lebih mengejutkan lagi, kabarnya anak perempuan itu sudah menikah dengan pria kaya, jauh dari bayang-bayang ayahnya yang keras dan penuh intimidasi. Aku mulai berpikir, mungkin ini jalan untuk membuka sisi lain dari Bang Rojak. Kalau aku bisa berhubungan dengan anaknya, bisa jadi aku mendapatkan dukungan dari dalam keluarga itu. Namun, aku tahu ini tidak mudah. Bang Rojak sangat protektif. Aku harus sangat berhati-hati. Aku mencoba menghubungi Fajar lagi, berharap dia punya kontak atau informasi tentang anak Bang Rojak. Pesan darinya datang cepat. Aku sedang cari tahu tentang anak Bang Rojak. Tunggu instruksi selanjutnya. Jangan bergerak sendiri. Aku menahan napas, berharap rencana ini bisa membawa aku dan keluargaku keluar dari belenggu ini. Setelah beberapa hari menunggu, Fajar akhirnya mengatur pertemuan denganku dan seseorang yang mengaku anak Bang Rojak. Pertemuan itu di sebuah kafe kecil di Jakarta Selatan, jauh dari hiruk-pikuk kampung halamanku. Aku datang dengan perasaan campur aduk, harap dan cemas sekaligus. Saat aku masuk, seorang wanita muda dengan wajah mirip Bang Rojak duduk di sudut ruangan. Matanya tajam tapi terlihat sedih. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Mira, anak perempuan Bang Rojak. "Kamu pasti Alia, ya?" katanya lembut. "Aku dengar banyak tentangmu. Papa memang keras, tapi aku tidak setuju dengan caranya memperlakukanmu dan keluargamu." Aku merasa sedikit lega, tapi juga waspada. Mira bercerita bahwa ia selama ini hidup jauh dari ayahnya, dan berusaha membangun hidup sendiri tanpa keterlibatan politik dan dunia gelap yang membayangi nama keluarganya. Tapi aku juga tidak bisa langsung menentang papa. Dia bisa sangat berbahaya, kata Mira. "Aku mau bantu kamu, tapi kita harus sangat hati-hati." Kami sepakat untuk bekerja sama. Mira berjanji akan membuka akses ke beberapa dokumen penting yang bisa memperlihatkan bukti kekuasaan gelap Bang Rojak. Aku mulai merasakan secercah harapan. Namun, saat aku pulang ke rumah, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku dingin. Ada pesan di cermin kamar mandi, tertulis dengan tinta merah. "Jangan bermain api, aku mengawasimu." Pesan merah di cermin kamar mandi itu membuat aku dan keluargaku ketakutan. Siapa yang menulisnya? Apakah anak buah Bang Rojak sudah benar-benar memasang mata di rumah kami? Aku segera memberitahu Mira tentang ancaman itu lewat telepon. Dia juga khawatir, tapi tetap tenang. "Kita harus bergerak cepat dan rahasiakan semua rencana kita. Aku akan usahakan membuka dokumen yang kita butuhkan. Tapi kamu harus tetap waspada," katanya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi aku dan keluargaku. Anak buah Bang Rojak makin sering mondar-mandir di sekitar rumah, bahkan mencoba masuk ke dalam dengan berbagai alasan. Aku pun mulai merasa dibayang-bayangi. Setiap langkahku diawasi, setiap gerak-gerikku dibatasi. Aku hampir tidak bisa keluar rumah tanpa diikuti. Di sisi lain, Mira mengirimkan kabar baik. Dia sudah mendapat akses ke beberapa file penting yang bisa mengungkap transaksi ilegal dan intimidasi yang dilakukan Bang Rojak selama ini. Tapi sebelum kami sempat melakukan langkah lebih jauh, sebuah insiden terjadi.
Suatu malam, jendela rumah kami pecah, dan sebuah kertas kecil bertuliskan, "Hentikan semua ini, atau kau yang akan hilang." Aku merasa terpojok. Keluargaku ketakutan, tapi aku tahu aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus berani demi masa depan kami. Semua tekanan, ancaman, dan ketakutan yang selama ini aku dan keluargaku hadapi mencapai puncaknya. Tapi aku tak bisa menyerah. Bersama Mira dan Fajar, kami berhasil mengumpulkan bukti-bukti kuat tentang tindak kekerasan, intimidasi, dan korupsi yang dilakukan Bang Rojak. Dengan bantuan Mira yang punya akses ke dokumen internal keluarga, dan Fajar yang mengenal sistem dalam GRIP, kami membuat laporan lengkap kepada kepolisian dan media lokal. Berita tentang penyalahgunaan kekuasaan Bang Rojak langsung menjadi sorotan. Warga yang selama ini takut mulai berani angkat suara, mendukung kami. Tekanan publik dan hukum mulai menggerus kekuasaan Bang Rojak. Di tengah tekanan hukum dan opini publik yang memanas, Bang Rojak akhirnya harus menyerah. Ia dicopot dari jabatannya dan mulai menjalani proses hukum. Rumah orang tuaku pun akhirnya aman dari ancaman gusur. Kami bisa bernapas lega setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan. Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi berani melangkah meski takut. Dan pernikahan itu, Bang Rojak membatalkannya, tak ada lagi paksaan. Aku bebas memilih jalan hidupku sendiri. Setelah semua perjuangan, ancaman, dan ketakutan yang mendera, aku berdiri di sini hari ini, bebas. Bebas bukan hanya karena rumah orang tuaku selamat dari gusuran, tapi karena aku berhasil melepaskan diri dari belenggu ketakutan dan paksaan yang selama ini membelenggu hidupku. Perjalanan ini bukanlah sebuah cerita tentang kemenangan yang mudah. Tidak ada keajaiban instan atau pahlawan yang datang tanpa luka. Ada pengorbanan, rasa sakit, dan malam-malam yang kulewati dalam tangisan dan doa. Ada saat-saat aku merasa sendirian, terpojok dalam dunia yang seolah bersekongkol untuk menghancurkanku. Bang Rojak, dengan segala kekuasaannya, bukan hanya mengancam rumah kami. Dia mencoba mengambil kebebasanku, harga diriku, dan hakku untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Dia adalah simbol dari tirani yang sering kita lihat. Kekuatan yang menyembunyikan diri di balik kedok pengabdian dan perlindungan, tapi sesungguhnya hanya memperbudak dan menindas. Namun, aku belajar sesuatu yang sangat berharga. Kekuatan sebenarnya tidak datang dari siapa yang paling kuat secara fisik atau siapa yang punya banyak pengikut. Kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk berkata, tidak, pada ketidakadilan, dari tekad untuk bangkit walaupun semua dunia seakan menentang, dan dari solidaritas yang terjalin dari mereka yang berani berdiri bersama dalam kegelapan. Mira dan Fajar bukan hanya sekadar sekutu. Mereka adalah harapan yang muncul dari kegelapan, cermin bahwa perubahan itu mungkin, bahwa bahkan dalam sistem yang penuh korupsi dan intimidasi, ada celah untuk kebenaran muncul dan menembus kabut kejahatan. Kini, aku tahu, kebebasan bukanlah hadiah yang diberikan begitu saja. Kebebasan adalah perjuangan yang harus kita jalani setiap hari, melawan rasa takut dan menyerah. Dan ketika kita berani melawan, bukan hanya kita yang menang, tapi juga mereka yang tidak berani bersuara, mereka yang masih terperangkap dalam ketidakadilan. Cerita ini bukan hanya milikku. Ini adalah cerita ribuan, bahkan jutaan orang yang berjuang dalam diam menghadapi kekuasaan yang abusif. Semoga kisahku menjadi lentera kecil bagi siapa saja yang merasa terkepung, yang merasa tidak punya pilihan. Karena di balik bayang-bayang gelap, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dan di setiap langkah kecil keberanian, kita sedang membangun dunia yang lebih adil, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk generasi yang akan datang.